البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Mana ini? 36 ya. Baik. Al-babus sani wal al-babus sadis wal ishrun, bab yang ke-26, al-jihadu minal iman. Jihad itu bagian dari iman. Yang diinginkan oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullah di sini adalah ingin menerangkan bahwasanya jihad yang dilaksanakan karena ikhlas mencari ridha Allah dan pahalanya, beriman bahwasanya ini bagian dari syariat Allah, ini salah satu dari cabang iman. Dan ini menunjukkan bahwasanya iman itu memang mengandungi amalan sebagai bantahan terhadap orang Murji'ah. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Battal Al-Qurtubi di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, yaitu apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab yang ke-26 ini. Baik. Kemudian qala Bukhari rahimahullah, al-hadisus sadis wassalasun, hadis yang ke-36, haddatsana Harami bin Hafs qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Umarah qala haddatsana Abu Zur'ah Ibnu Amr ibn Jarir qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, intadaballahu azza wajal, Allah bersegera mengabulkan atau menyambut atau memenuhi permintaan liman kharaja fi sabilih, untuk orang yang keluar di jalannya, keluar dari rumah di jalan Allah. La yukhrijuhu illa imanun bi. Allah berfirman, tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali keimanan kepadaku. Wa tasdiqun bi rusuli, dan karena membenarkan para rasulku. An urji'ahu, ini kalau di cetakan ini ya, cetakan Ibnu Hazm urji'ahu. Kalau cetakan yang lain arji'ahu atau urji'ahu? Iya, urji'ahu ya. Ya apa? Ya udah kita samakan. Baik. An urji'ahu bimanala, dengan apa yang dia raih, min ajrin au ghanimah, berupa pahala atau ghanimah, yaitu harta rampasan perang itu ya. Au udkhilahul jannah, atau aku memasukkan dia ke dalam surga. Walaula an asyqa ala ummati. Sekarang kembali ke sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena saya khawatir akan menyusahkan umat saya, maqa'atu khalfa sariyah, saya tidak akan duduk di belakang pasukan perang. Duduk yaitu saya tidak ikut perang. Saya tak mau. Saya ingin ikut berperang. Tapi saya khawatir umat saya akan susah jika saya selalu keluar rumah. Wa waditu anni uqtalu fi sabilillah, dan sungguh saya benar-benar berkeinginan saya terbunuh di jalan Allah. Summa uhya, lalu saya dihidupkan lagi. Summa uqtal summa uhya, lalu saya terbunuh, kemudian saya dihidupkan lagi. Summa uqtal, lalu saya terbunuh lagi. Baik, ini keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru yang tidak banyak diambil riwayatnya, yaitu Harami Ibnu Hafs. Beliau adalah Abu Ali Al-Basri, Siqah. Harami. Dan ini memang namanya, bukan nisbat, memang namanya itu Harami. Abu Ali Harami Ibnu Hafs Al-Basri, Siqah. Hadisnya tidak banyak di dalam Sahih Bukhari. Qal haddatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid dia Abu Bishr. Dan juga kunyahnya dua, yaitu Abu Ubaidah Abdul Wahid Ibnu Ziyad Al-Basri, Siqah juga. Baik. Kemudian qal haddatsana Umarah. Umarah tidak diketahui kunyahnya. Untuk ayahnya saya lupa ya. Ana lupa Umarah bin siapa ini. Dan beliau ini adalah Kufi, Siqatun Kufi.
Qal haddatsana Abu Zur'ah Ibnu Amr Ibnu Jarir. Memang dia terkenalnya adalah Abu Zur'ah dan dia Kufiyun juga, dia siqah. Qal sami'tu Abu Hurairah. Abu Hurairah ma'ruf, beliau ini adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Ya, beliau orang Yaman, suku Daus. Sanad ini rawinya semuanya siqah dan musalsal bitahdits, semuanya mengatakan haddatsana atau paling tidak sami'tu, yaitu intinya tidak ada yang mudallis di sini, semuanya terang-terangan mengatakan haddatsana atau sami'tu. Untuk sahabat bilang an Rasulullah ini biasa, tak masalah, pasti diterima. Enggak, fa'ilnya setelah itu. Haddatsana Abdul Wahid, misalkan Abdul Wahid Ibnu Ziyad. Atau haddatsana Harami. Harami sebagai fa'il dari haddatsana, menyampaikan hadis kepada kami. Kami itu yaitu Imam Bukhari dan para murid yang lain pada waktu masih muda mungkin Imam Bukhari. Intinya hadis ini semuanya menunjukkan periwayatan yang jelas, haddatsana atau paling tidak sami'tu, musalsal. Dan juga ini musalsal bil Iraqiyin, karena semuanya adalah orang Irak. Harami ini adalah Basri, kemudian Abdul Wahid juga Basri, Umarah dan Abu Zur'ah ini Kufi. Nah, semua kecuali Abu Hurairah semuanya adalah Iraqi. Orang-orang Irak. Ada yang mengatakan bahkan Abu Hurairah boleh dikatakan Iraqi karena beliau pernah berkunjung ke Irak, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, maka tak masalah. Semuanya boleh dikatakan musalsal bil Iraqiyin. Hadis ini mula-mula sampai di Irak lah, Mesir, Irak. Betul. Di Baitul Maqdis pun tak sampai lagi. Nah, ini baru satu sanad, masih banyak sanad. Hadis ini akan terulang banyak nanti kita akan melewati banyak. Nah, itu Imam Bukhari gurunya banyak. Ini cuma untuk yang hadis ini semuanya adalah Iraqi. Baik. Kemudian apa isi hadisnya? Dari Nabi SAW yang bersabda, intadaballahu azza wajal. Intadaba itu dari nadaba, yaitu menjawab seruan. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jauhari dalam As-Sihah, atau menjawab seruan dengan cepat, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Kenapa menjawab seruan? Karena orang, kata para ulama, diantaranya adalah kata Al-Qadhi Al-Aini di dalam kitab beliau Umdatul Qari, orang yang berjihad itu hakikatnya dia sedang meminta sesuatu kepada Allah, meminta pahala, meminta derajat yang tinggi, meminta surga, meminta mati syahid, atau meminta pulang membawa ghanimah banyak. Intinya orang yang berjihad di jalan Allah itu dia sedang meminta kepada Allah. Ternyata di sini Nabi memberikan kabar gembira, Allah menyambut permintaan mereka, mengabulkan permintaan mereka. Kata Al-Karmani, ini adalah isyarat kepada firman Allah Ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum mukminin jiwa dan harta benda mereka, balasannya mereka mendapatkan surga. Nah, tatkala mereka mau untuk menyerahkan jiwa dan raga mereka di jalan Allah, maka Allah menyambut itu dengan surga. Itu dalam ayat. Ternyata dalam hadis diberi kelengkapan, pahalanya bukan hanya surga. Apa saja? Nah, sekarang dikatakan liman kharaja fi sabilih, untuk orang yang keluar di jalan Allah, keluar dari rumah berjalan untuk menolong agama Allah. Ini zahirnya adalah yaitu qital, berperang. Makanya nanti ceritanya masalah dia terbunuh atau tidak terbunuh, mendapatkan ghanimah atau tidak. Tetapi keumuman lafadznya, kata Al-Aini di dalam kitab beliau itu Umdatul Qari, demikian pula yang disebutkan oleh Al-Karmani di dalam Ad-Darari, ini bersifat umum. Yang penting di jalan Allah, berarti masuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk di dalamnya juga adalah memberikan nasihat dan pengajaran kepada umat manusia. Intinya adalah untuk menolong agama Allah. Jalan ini di jalan Allah, maka ini umum, bukan hanya perang. Yang penting apa? Yang penting dia ikhlas. Dari mana kita tahu ikhlas? Nah, setelahnya
La yukhrijuhu illa imanun bi. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali karena keimanan kepadaku. Dia percaya bahwasanya jihad ini bukan untuk urusan politik, bukan untuk membantu hawa nafsu penguasa, tapi untuk meninggikan kalimatullah, untuk menolong agama Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Ini iman. Wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan para rasulku. Para rasulku datang memberitahu bahwasanya Allah Ta'ala memberikan semangat untuk berjihad dan seterusnya dengan pahala-pahala yang sangat tinggi. Nanti kalau umur kita panjang, kita akan melewati hadis yang sangat indah di dalam Kitabul Jihad di sini. Dan kalau garis pagi adalah apa? Yaitu dalam Riyadhus Shalihin nanti ada Kitabul Jihad. Insya Allah kalau umur kita panjang sampai di situ. Baik. Tapi kenapa masalah jihad disebutkan di sini? Karena ini terkait dengan keimanan. Maka Imam Bukhari memasukkannya di sini. Nanti akan terulang banyak sekali di dalam Sahih Bukhari kitab ini, hadis ini. Baik, di sini semula dhamirnya adalah dhamir ghaib, huwa, yaitu intadaballahu. Kemudian fi sabilihi, dhamirnya adalah dhamir huwa. Tahu-tahu sekarang berubah, imanun bi, beriman kepadaku, yaitu kepada Allah. Ini istilahnya apa di dalam ilmu balaghah? Istilahnya adalah iltifat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam Ad-Darari, juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam Umdatul Qari. Ini namanya iltifat, perpindahan dhamir, semula huwa jadi ana. Padahal maksudnya Allah sendiri. Tapi apa hikmahnya? Hikmahnya adalah lilih timam, menunjukkan perhatian yang besar. Allah mengambil berat masalah ini. Tidak mengatakan imanun bihi, seperti yang tadi fisabilihi. Nabi menceritakan tentang Allah. Sekarang Allah mengambil alih pembicaraan. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali beriman kepadaku. Menunjukkan Allah memang sangat mengambil berat amalan ini, amalan jihad. Jihad yang betul-betul jihad fisabilillah, bukan malah meletupkan bangunan-bangunan atau menyakiti kaki tangan kerajaan. Nah, itu bukan ajaran Islam, itu khawarij, merusak nama Islam justru. Baik. Intinya apa? Dijelaskan oleh para pensyarah tadi, yaitu syarat mendapatkan keutamaan jihad adalah jihadnya itu didasari oleh keimanan kepada Allah dan pembenaran kepada Rasulnya. Masuk di dalamnya adalah ikhlas, memang karena Allah, bukan karena masalah politik, bukan karena mencari dunia. Tayyib. Apa isinya? Isi dari sambutan atau jawaban Allah Ta'ala, an urji'ah. Ini sebagian kitab itu memang menulisnya urji'ah, tapi para pensyarah mengatakan naskah-naskah yang sebenar, naskah manuskrip tulisan tangan itu an arji'ah. Berarti pakai apa? Pakai wazan sulasi, bukan rubai. Dan dua-duanya dikenal dalam Al-Quran. Roja'a itu boleh lazim, artinya kembali, boleh muta'addi, artinya mengembalikan. Seperti apa ya? Seperti fa'ir raja'akallahu ila ta'ifah, apabila Allah mengembalikan engkau wahai Rasulullah kepada sekelompok orang dari munafik itu. Raja'a artinya mengembalikan. Tapi terkadang juga roja'a artinya kembali. Idza raja'tum ilaihim, apabila kalian kembali ke tempat mereka. Jadi roja'a itu boleh apa? Lazim artinya kembali, boleh muta'addi artinya mengembalikan. Baik. Kemudian bimanalah, yaitu aku memulangkan dia ke rumahnya, ke keluarganya dengan membawa apa yang dia raih. Apa yang dia raih? Min ajrin, berupa pahala orang yang berjihad, au ghanimah, atau harta rampasan perang. Au di sini bukan litahyir, bukan maksudnya memilih, dapat ghanimah tapi tak dapat pahala, atau dapat pahala tapi tak dapat ghanimah. Bukan, au di sini litahyir. Tapi apa? Dia adalah, au di sini adalah litanwi ma'a adami nahyil jami' al-jam' bainahuma, yaitu untuk tanwi. Boleh jadi dia mendapatkan pahala saja karena memang kebetulan tak ada ghanimah misalkan, atau boleh jadi dia dapat ghanimah saja tak dapat pahala, mungkin karena syarat kurang, atau dia berjaya mendapatkan dua-duanya.
Bukan mustahil dia mendapatkan dua-duanya, cuma ini tidak pasti. Pahala dan ghanimah terkadang memang didapatkan dua-duanya, terkadang hanya dapat satu. Dan itu biasa, yang pernah perang di jalan Allah tahu itu yang seperti itu. Tapi ruginya adalah kalau tidak dapat pahala, berarti ada syarat yang hilang. Mungkin dia riya, dia tidak ikhlas, atau dan semacam itu, na'udzubillah. Ini kemungkinan pertama, yaitu dia pulang selamat dengan membawa hasil. Kemungkinan kedua, au udkhilahul jannah, atau aku masukkan dia ke dalam surga. Maksudnya adalah dia mati syahid langsung masuk ke dalam surga. Al-Karmani mendatangkan pertanyaan, yaitu bukankah setiap mukmin walaupun tidak berjihad suatu saat dia juga masuk surga? Lalu apa bezanya dengan ini? Kata beliau, bezanya adalah tentunya pahalanya lain. Sama-sama masuk surga, tapi surganya orang yang mati syahid jelas lain, jauh sekali. Dan ini dibahas di dalam Kitabul Jihad dalam Sahih Bukhari, hadis-hadisnya itu. Atau boleh jadi maksudnya adalah mukmin biasa masuk surganya nanti di hari kiamat. Sementara orang yang mati syahid begitu mati langsung masuk surga, dia bersenang-senang di dalam surga, dan dalil-dalil banyak menyebutkan itu. Atau orang mukmin masuk surganya lewat hisab, atau mungkin diadab dulu apabila terlalu banyak dosa. Sementara orang yang mati syahid, dosa-dosa dia kepada Allah itu terampuni dengan tetesan pertama ketika dia mengalami luka, sehingga dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dosa sudah tidak ada lagi. Maka jelas memang surganya lain antara mukmin biasa dengan orang yang mati syahid. Kemudian sekarang kembali kepada sabda Nabi SAW, walaula an asyqa ala ummati. Ini harful imtina. Laula di sini bukan lit tahdid, bukan mengatakan halla, karena terkadang laula artinya halla. Seperti dalam Al-Qur'an dan dalam sebagian hadis laula artinya halla. Kenapa tidak? Tapi laula di sini adalah imtinaiyah, seandainya bukan. Artinya seandainya bukan karena begini nih saya begitu. Nah, sekarang apa? Seandainya bukan karena saya akan menyusahkan umat saya, niscaya maqa'attu khalfa sariyah, saya tidak akan mau duduk di belakang pasukan perang, yaitu duduk-duduk di rumah tertinggal. Tak, saya ingin ikut berangkat. Sariyah itu adalah qita'atun minal jaish, ada tuhum salah sumi'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini. Yang namanya sariyah itu potongan pasukan, jumlahnya 300 alal khilaf. Ada yang bilang 300 orang, ada yang bilang 400. Oh iya itu. Padahal dia adalah sariyah, sekedar potongan pasukan. Dikatakan sariyah karena berjalan dengan senyap di malam hari. Ya mungkin gitu-gitu, entah berapa bilangannya, apa istilahnya. Yang pasti jumlahnya 300 lebih. Rasulullah SAW saking cintanya beliau untuk berjihad, beliau tidak ingin tertinggal. Cuma beliau khawatir akan menyusahkan umat. Kenapa menyusahkan umat? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini dan kebanyakan para pensyarah, yaitu umat ini terutama tentunya di zaman Nabi, yaitu para sahabat, mereka suka untuk selalu menyertai Nabi, selalu ingin di samping Nabi. Setiap kali Nabi keluar, mereka juga keluar. Mereka tak rela membiarkan Nabi sendirian. Tapi banyak dari mereka yang fuqara, tak memiliki kendaraan, tak memiliki senjata, sebagian juga sakit-sakitan, gizi kurang mungkin atau apa namanya, seadanya. Maka mereka akan merasa susah tatkala Nabi keluar sementara mereka sedang berhalangan. Sementara Nabi tak suka untuk menyusahkan para sahabat beliau. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah, dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yaitu azimu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatih, besarnya belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Saking sayangnya kepada mereka, Nabi rela meninggalkan sebagian amalan yang beliau sukai demi umat. Apa itu artinya? Oh betul, tinggi sekali. Namanya Nabi, beliau sudah pernah sampai ke langit ke-7 dan pernah masuk surga. Dunia tak ada apa-apanya, tak ada harganya untuk beliau.
Ayo betul. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Ahamiyatu taqdimi ma huwa aslah, yaitu pentingnya mendahulukan kemaslahatan yang paling besar. Jelas mati syahid ini maslahat. Kita sudah letih urusan dengan dunia yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kepahitan. Kita ingin menghadap Allah sebagai orang yang mati syahid, orang yang dimuliakan. Tak takut yang namanya darah atau apa di jalan Allah. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Yaitu jangan sampai umat ini kesusahan. Ya kalau Nabi mati, jangankan Nabi mati, Nabi keluar aja, umat akan merasa susah apabila mereka ingin menyertai tapi mereka sedang berhalangan. Maka Nabi rela untuk tetap tinggal di Madinah menyertai umat yang lain. Kemudian ada sekelompok pasukan dikirimkan untuk menegakkan agama Allah berupa jihad itu. Berarti di sini ada kaidah apa itu? Mengutamakan yang paling bermaslahat di antara dua kemaslahatan. Kemaslahatan umum diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Jelas mati syahid ini kemaslahatan pribadi. Seperti Syekh Yahya dulu, beliau punya senjata cantik. Ketika Husi memang menyerang, dan waktu itu pemerintah Yaman masih membantu Ahlus Sunnah, tidak takut dengan Amerika waktu itu. Syekh Yahya sering keluar dengan apa? Pakai tutup muka biar orang tak tahu. Beliau ingin membantu murid-murid, membantu masyarakat kampung situ yang berjuang, juga membantu tentara waktu itu datang di dekat situ, polis juga aktif waktu itu. Cuma apa? Kemudian para murid merasa keberatan. Syekh saya mengatakan saya mau mati syahid. Mereka bilang Syekh mati syahid bagus, tapi kalau Anda mati, kami yang pening, kami masih ingin belajar. Anda diperlukan umat. Akhirnya Syekh diminta untuk pulang. Hari berikutnya beliau mau keluar lagi, ternyata pintunya dikunci dari luar. Orang-orang tak membiarkan beliau keluar. Demi apa? Kemaslahatan yang lebih besar. Harus dijaga. Tapi Nabi kalau perang menjaga, ada perang juga. Oh jelas, malaikat menjaga. Wallahu yaksimuka minan nas. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia, yaitu pembunuhan. Cuma sekarang yang dibahas oleh para pensyarah adalah umat merasa susah dari sisi mereka ingin ikut. Kalau Nabi keluar, gimana kami tak keluar? Malulah kami. Tapi mereka sedang fakir, banyak yang tak mampu untuk memiliki kendaraan, sebagaimana di dalam tafsir surat At-Taubah. Sehingga itu akan menyusahkan mereka. Sementara Nabi, beliau perasaannya sangat tinggi untuk umatnya. Beliau tak tega dengan keadaan umat yang seperti itu. Ya sudah, beliau tak ingin keluar. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala wadittu anni uqtalu fi sabilillah. Sungguh saya ingin sekali terbunuh, bukan berperang, bahkan terbunuh. Tiap orang mungkin mau perang, mau jihad, tapi apakah engkau ingin terbunuh? Nah, ini belum tentu orang ingin terbunuh, tapi ingin berperang mungkin. Ya, Nabi bukan sekedar ingin berperang, beliau ingin terbunuh. Ini kualiti iman yang tinggi sekali, yakin akan pahala Allah Ta'ala walaupun meninggalkan dunia. Baik. Dari hadis ini kata Imam Nawawi menunjukkan diperbolehkannya berangan-angan tentang sesuatu, berangan-angan untuk mati syahid. Itu boleh. Dan mengangankan sesuatu yang tidak terjadi. Apa yang tidak terjadi? Terbunuh lalu dihidupkan, terbunuh lagi, lalu dihidupkan, kemudian terbunuh lagi. Ini jelas tak mungkin terjadi. Orang yang sudah mati tak mungkin kembali lagi. Kalaupun nampak lewat ilmu sihir atau apa dia hidup lagi, itu bukan dia, itu qarinnya aja yang menampakkan diri. Baik. Berarti ini kata Imam Nawawi boleh mengangan-angankan sesuatu yang tidak terjadi asalkan itu adalah berupa amal soleh. Seperti orang yang miskin, orang yang fakir, dia berangan-angan mampu bersedekah, mampu menolong agama Allah, menolong pondok-pondok yang miskin, atau berangan-angan seandainya boleh berhaji untuk melihat Baitullah dan seterusnya. Ini angan-angan yang bagus walaupun dia secara dohirnya nampak tidak mungkin karena tidak ada kemampuan. Ini boleh mengangankan amal soleh, bukan mengangankan yang buruk-buruk. Baik, dan dari hadis ini kata semua pensyarah ada dalil tentang keutamaan terbunuh di jalan Allah. Pahalanya besar sekali, dijamin masuk surga. Dan saking besarnya pahalanya, Nabi bukan hanya ingin terbunuh lalu masuk surga, ingin hidup lagi. Bukan untuk mencari dunia, tapi fi sabilillah,
ingin hidup untuk berperang lagi dan terbunuh di jalan Allah, lalu hidup lagi, lalu terbunuh lagi. Yang terakhir terbunuh, bukan yang terakhir ingin hidup. Memang beliau ingin terbunuh di jalan Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang mati syahid, sampai Nabi ingin itu terulang-ulang. Saking hebatnya pahalanya itu. Tak takut yang namanya sakaratul maut, karena orang yang mati syahid itu sekedar bagaikan digigit semut ketika nyawanya lepas. Tidak seperti orang yang luka biasa, sakit sekali. Seperti dulu teman saya di Indonesia itu yang ketika perang melawan orang Kristen, karena kampungnya diserang orang Kristen yang mengibarkan bendera pemberontak itu, dia tertembak kakinya, dia bilang sakit sekali, rasanya gatal, panas, pedih katanya. Dan dia nangis, walaupun dia pemberani, tapi saking sakitnya air matanya keluar. Nah, orang yang tidak mati syahid memang sakit, tapi kalau nyawanya dicabut itu sekedar seperti digigit semut saja, seperti dalam hadis. Jadi tak perlu kita sakit sekali lah, terbunuh berulang-ulang. Jangan khawatir, orang yang mati syahid justru lebih ringan sakitnya daripada orang yang luka-luka biasa. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.